Rico baru saja menurunkan penumpangnya di depan sebuah pusat perbelanjaan besar di bilangan Jakarta Pusat. Hari itu, seperti biasa, ia mengenakan jaket hijau khas ojol dan helm hitam yang sudah agak tergores. Keringat menetes di dahinya, bukan hanya karena panas matahari yang belum sepenuhnya tenggelam, tetapi juga karena lalu lintas sore hari yang benar-benar padat. Jam menunjukkan pukul 5:05. Itulah jam sibuk. Jam di mana semua orang serentak keluar kantor, buru-buru ingin segera pulang. Jalan protokol yang ia lewati dipenuhi mobil pribadi, bus kota, sepeda motor, bahkan beberapa metro mini tua yang masih bertahan di tengah serbuan transportasi daring. Di sisi kanan jalan, trotoar hampir tidak bisa dilewati. Pedagang kaki lima berjejer, menjual dari mulai gorengan, es teh manis, mie instan rebus, sampai kaos murah. Para pembeli berdesakan, menambah semrawut suasana. Suara klakson kendaraan bersahut-sahutan, seolah jadi musik latar wajib setiap sore di ibu kota. Rico sudah hafal dengan kondisi ini. Sejak 3 tahun terakhir menjadi pengemudi ojek online, ia terbiasa menghadapi keruwetan lalu lintas. Baginya, semua ini adalah bagian dari pekerjaan. Kadang menyebalkan, kadang melelahkan, tapi selalu ada cara untuk menikmatinya. Ia selalu bilang pada dirinya sendiri, kalau tidak sabar, jangan jadi pengemudi jalanan. Di ponselnya, pesanan baru masuk. Notifikasi berbunyi, membuat Rico segera menepi untuk melihat. Ternyata ada order dari seorang penumpang yang ingin menuju ke arah Senayan. Lokasinya tidak jauh dari tempat ia berdiri sekarang. Rico pun menekan tombol, terima pesanan, dengan cepat, lalu meluncur ke titik jemput. Sambil menunggu lampu lalu lintas hijau, Rico memperhatikan sekitar. Ada seorang bapak-bapak parubaya yang mendorong gerobak bakso dengan susah payah melawan arus manusia di trotoar. Ada juga anak-anak berseragam sekolah yang masih bercanda sambil berjalan pulang. Jakarta memang tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada kehidupan yang bergerak. Ketika lampu berubah hijau, Rico menggeber motornya perlahan. Ia harus hati-hati karena ruang geraknya terbatas. Motor saling berdesakan. Kadang jarak antar kendaraan hanya beberapa sentimeter saja. Bagi pengemudi jalanan seperti Rico, kemampuan menjaga keseimbangan dan konsentrasi adalah kunci utama. Sore itu, udara terasa pengap. Asap knalpot bercampur dengan aroma gorengan dari pinggir jalan. Rico berusaha tetap tenang. Ia tahu, kalau sampai emosinya terpancing oleh kemacetan, ia sendiri yang rugi. Belum lagi penumpang yang menunggu tentu tidak suka kalau drivernya terlihat kesal. Beberapa meter ke depan, jalan mulai menyempit karena ada perbaikan trotoar. Hal ini membuat arus kendaraan makin lambat. Di titik itu pula, suasana mulai berubah. Dari awalnya hanya ramai, menjadi agak menegangkan. Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah mobil mewah membunyikan klakson panjang. Pengemudinya tidak sabar dan memaksa maju di jalur sempit. Motor-motor di depan, termasuk Rico, terpaksa menepi sedikit agar mobil itu bisa lewat. Beberapa orang menggerutu, ada juga yang hanya menggelengkan kepala. Rico sempat melirik sekilas. Mobil itu berplat khusus, menunjukkan bahwa pemiliknya bukan orang sembarangan. Ia menghela napas, memilih untuk tidak ambil pusing. Ia hanya ingin segera sampai ke lokasi penjemputan penumpang. Namun, detik-detik setelahnya justru menjadi awal dari rangkaian kejadian besar yang sama sekali tidak ia bayangkan. Di persimpangan kecil menuju arah Tanah Abang, arus kendaraan semakin sempit. Semua orang berebut ruang. Rico yang hendak berbelok pelan tiba-tiba merasa motornya sedikit goyah. Dari arah samping, sebuah motor sport berwarna merah menyala mendadak muncul. Tanpa disengaja, stang motor Rico menyentuh bagian spion motor sport itu. Bunyi, krek, terdengar pelan. Cukup membuat pemilik motor menoleh dengan cepat. Rico langsung menepi, berniat meminta maaf. Ia tahu betul aturan tak tertulis di jalanan. Kalau salah, segera minta maaf. Jangan menunda.
Tapi pemilik motor sport itu ternyata bukan orang biasa. Helm full face dilepas, menampakkan wajah seorang pemuda dengan raut tajam. Itu adalah Alvaro, anak seorang anggota DPR yang namanya cukup terkenal di media. Banyak orang tahu, Alvaro kerap tampil di berita karena perilakunya yang kontroversial. Warga sekitar mulai memperhatikan. Mereka tahu siapa pemuda itu. Suasana langsung berubah. Dari yang awalnya hanya kemacetan biasa, menjadi panggung drama tak terduga. Rico mencoba tetap sopan. Maaf, Mas, saya nggak sengaja. Tadi jalannya sempit sekali. Saya ganti kalau ada yang rusak, ucapnya dengan suara tenang. Namun Alvaro tidak menunjukkan sedikitpun itikat untuk menerima permintaan maaf itu. Ia justru turun dari motornya, menunjuk-nunjuk Rico dengan nada tinggi. Kamu pikir gampang begitu aja? Sengaja kan nyenggol motor saya? Bentaknya. Rico terkejut, tapi berusaha menjelaskan lagi. Tidak, Mas. Sungguh tidak sengaja. Jalannya padat. Saya juga pelan sekali. Kerumunan mulai terbentuk. Pedagang kaki lima, pejalan kaki, dan pengendara lain berhenti untuk menonton. Mereka tahu akan ada keributan. Beberapa orang bahkan sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Situasi sore yang padat berubah drastis. Udara seakan makin panas, bukan hanya karena matahari, tetapi juga karena emosi yang meledak. Rico tahu dirinya dalam posisi sulit. Ia hanya seorang pengemudi ojol biasa, sementara yang ia hadapi adalah anak seorang pejabat penting. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekeliling. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, dan ada juga yang khawatir. Saat itu, Rico masih mencoba menenangkan keadaan. Ia menundukkan kepala, berharap Alvaro mau menerima permintaan maafnya. Tetapi ia tidak tahu, kejadian kecil itu akan berbuntut panjang, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Itulah sore yang padat bagi Rico. Sore yang awalnya hanya dipenuhi rutinitas, berubah menjadi titik awal dari sebuah perjalanan hidup yang akan mengguncang banyak orang. Kerumunan di sekitar persimpangan semakin padat. Orang-orang berdesakan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jakarta memang kota yang sibuk, tapi anehnya, selalu ada waktu bagi warganya untuk berhenti sejenak kalau ada keributan. Alvaro berdiri tegap di depan Rico. Tangannya menunjuk langsung ke arah wajah Rico, sorot matanya tajam. Spion motor sport merah miliknya memang sedikit tergores, tapi kerusakan itu nyaris tidak terlihat. Namun yang dipermasalahkan bukanlah spion itu, melainkan ego yang tersinggung. Kamu sengaja kan? Alvaro kembali mengulang tuduhannya. Tidak, Mas. Demi Tuhan, tidak, jawab Rico lirih. Rico menundukkan kepala, mencoba meredam suasana. Ia tahu, membantah dengan nada tinggi hanya akan memperkeruh keadaan. Tapi justru sikapnya yang tenang itu semakin membuat Alvaro terlihat ingin menekan. Kamu pikir gampang minta maaf begitu aja? Motor saya mahal. Siapa kamu? Cuma ojol murahan. Sengaja nyenggol biar viral ya? Teriak Alvaro, suaranya menggelegar di tengah bising jalanan. Beberapa warga langsung berdesis. Ada yang bergumam pelan, ada juga yang mulai merekam lebih dekat. Beberapa orang mencoba menengahi. Mas, sudahlah. Jalan sempit. Nggak usah diperpanjang. Namanya juga senggolan di jalan, kata seorang bapak pedagang rokok. Tapi Alvaro tidak peduli. Ia merasa dirinya punya kuasa lebih. Baginya, menerima permintaan maaf seorang ojol di tengah jalan sama saja dengan menurunkan harga dirinya. Rico menarik napas panjang. Ia ingin menjelaskan, tapi tahu percuma. Yang ia hadapi bukan orang biasa. Ia melihat sekeliling, banyak mata menatap, sebagian mendukungnya dalam diam. Namun tidak ada yang cukup berani melawan kata-kata Alvaro. Sekali lagi, Mas, saya minta maaf. Saya sanggup bayar kalau ada kerusakan, kata Rico.
Tapi Alvaro justru menepis kata-kata itu dengan tawa sinis. Bayar? Kamu tahu harga motor saya berapa? Uang kamu sehari nggak cukup buat beli bautnya. Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Warga yang menonton merasa tersinggung mendengarnya, meskipun bukan mereka yang dituju. Mereka tahu benar bagaimana perjuangan ojol di jalanan. Kata-kata Alvaro seperti merendahkan semua orang kecil yang mencari nafkah dengan keringat. Rico menggenggam stang motornya lebih erat. Dalam hatinya, ia merasa dipermalukan. Namun ia juga sadar, kalau ia terpancing emosi, nasibnya bisa jauh lebih buruk. Ia harus menahan diri sekuat mungkin. Mas, tolong jangan meremehkan pekerjaan saya. Saya memang cuma pengemudi ojol. Tapi saya kerja halal, ucap Rico dengan suara pelan, tapi tegas. Kalimat itu membuat beberapa warga bertepuk tangan kecil. Seorang ibu yang menjajakan gorengan ikut bersuara. Betul, Mas, kerja halal jangan diremehin. Namun Alvaro malah semakin marah. Wajahnya memerah, ia menggebrak tangki motornya sendiri. Kamu berani ngelawan saya? Suasana makin ricuh. Warga mulai bersuara lantang. Ada yang mendukung Rico, ada yang hanya menonton dengan tatapan penuh ketegangan. Sudah, jangan ribut, teriak seorang satpam dari gedung dekat situ. Tapi suaranya tenggelam oleh kegaduhan. Alvaro lalu mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon seseorang dengan nada tinggi. Halo, datang ke sini sekarang juga. Ada orang yang berani senggol saya di jalan. Rico hanya bisa berdiri. Dalam hati, ia sudah menebak apa yang akan terjadi. Anak pejabat pasti punya akses cepat ke aparat. Dan benar saja, tak sampai 15 menit, suara sirene polisi terdengar mendekat. Warga langsung bersorak kecil, sebagian terkejut, sebagian khawatir. Jalan semakin macet karena mobil polisi berhenti di tengah arus. Dari mobil itu turun beberapa polisi, dipimpin oleh seorang pria dengan seragam lengkap. Wajahnya dikenal banyak orang, Kapolres Hendra. Kehadirannya membuat suasana makin serius. Mana yang ribut? Tanya Kapolres Hendra tegas. Alvaro cepat-cepat maju. Ini, Pak, dia sengaja nyenggol saya. Mau lari, tapi ketahuan. Rico terdiam. Tuduhan itu jelas tidak benar. Tapi siapa yang akan percaya padanya? Ia hanya orang biasa. Di depannya ada Alvaro, anak DPR, dengan dukungan polisi berpangkat tinggi. Betul begitu? Tanya Kapolres Hendra, menatap tajam ke arah Rico. Rico mencoba menjawab dengan sopan. Tidak, Pak. Saya tidak sengaja. Jalannya sempit. Motor saya menyenggol spion beliau sedikit. Saya sudah minta maaf berkali-kali. Tapi apa? Potong Alvaro cepat. Dia sengaja. Sengaja cari masalah sama saya. Kerumunan makin ramai. Beberapa warga berteriak. Tidak sengaja, Pak. Kami lihat kok. Namun suara mereka tenggelam oleh sikap tegas Kapolres yang lebih fokus pada Alvaro. Sudah, kamu ikut ke kantor polisi, kata Kapolres Hendra sambil menunjuk Rico. Pak, saya benar-benar tidak sengaja. Rico mencoba membela diri lagi. Terserah kamu bilang apa. Nanti kita bicarakan di kantor, jawab Kapolres singkat. Alvaro tersenyum puas. Warga sekitar mulai bersuara keras. Ada yang menyoraki polisi, ada juga yang menyayangkan keputusan itu. Beberapa berbisik pelan. Lihat kan? Kalau anak pejabat, pasti dibela. Rico merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah membayangkan sebuah senggolan kecil bisa berujung sejauh ini. Tapi ia tahu, apapun yang ia katakan saat ini tidak akan didengar. Ia menoleh sebentar ke arah warga. Beberapa orang memberikan tatapan simpati, seolah ingin berkata, sabar, Mas. Kebenaran pasti muncul. Itu memberi sedikit kekuatan bagi Rico. Dengan langkah berat, ia pun mengikuti polisi menuju mobil.
Motor tuanya dituntun petugas. Alvaro menatapnya dengan senyum kemenangan, seolah dunia hanya berpihak padanya. Sore yang padat itu benar-benar berubah menjadi sore yang kelam bagi Rico. Ia sadar, perjalanannya belum selesai. Justru baru saja dimulai. Mobil polisi berhenti di depan kantor Polres dengan suara rem yang berdecit. Pintu belakang dibuka, dan Rico diminta turun. Wajahnya masih pucat, tubuhnya lelah, dan keringat dingin terus mengalir. Motor tuanya ikut diangkut oleh petugas, sementara Alvaro tidak terlihat lagi di sana. Ia pergi begitu saja, dengan wajah puas, seolah kasus sudah selesai. Namun bagi Rico, ini baru awal penderitaan. Di dalam kantor, suasana dingin dan kaku menyambutnya. Bau asap rokok bercampur dengan aroma kopi hitam memenuhi udara. Beberapa polisi tampak sibuk mengetik laporan, sebagian lagi bercanda sambil menonton televisi kecil di sudut ruangan. Kapolres Hendra masuk dengan langkah mantap. Semua orang di ruangan seketika berdiri memberi hormat. Ia dikenal tegas, keras, dan jarang mau mendengar penjelasan panjang. Sosoknya dihormati sekaligus ditakuti. "Mana orangnya?" tanya Kapolres. "Ini, Pak," jawab seorang anggota sambil menunjuk Rico. Rico mencoba tetap tenang. Ia tahu tidak ada gunanya panik. "Pak, izinkan saya menjelaskan," katanya dengan suara rendah. Namun Kapolres Hendra mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. "Tidak usah banyak bicara. Kamu sudah jelas salah. Sengaja menyenggol motor orang di jalan. Itu bisa berakibat fatal kalau orangnya jatuh. Kamu tahu tidak?" Rico menelan ludah. "Pak, saya benar-benar tidak sengaja. Jalanan sempit, dan saya sudah minta maaf berkali-kali. Bahkan saya bersedia ganti rugi kalau ada kerusakan." "Terserah kamu bilang apa. Tapi saksi kami jelas. Alvaro anak anggota dewan, dan dia bilang kamu sengaja. Itu cukup bagi kami," jawab Kapolres tanpa ekspresi. Kalimat itu menusuk hati Rico. Baginya, keadilan harusnya berdasarkan fakta, bukan hanya ucapan sepihak. Ia ingin sekali berteriak, ingin sekali berkata lantang bahwa ia diperlakukan tidak adil. Tapi ia tahu posisinya rapuh. "Pak, banyak warga melihat kejadian itu. Mereka tahu saya tidak sengaja," ucap Rico mencoba bertahan. "Warga?" Kapolres mendengus sinis. "Warga hanya suka ikut campur. Kami yang tahu aturan hukum, bukan mereka." Rico terdiam. Hatinya seperti diremas. Ia sadar betapa sulitnya membela diri ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sementara itu, di luar kantor polisi, kabar tentang kejadian tadi mulai menyebar. Video rekaman warga sudah beredar di media sosial. Meski belum benar-benar viral, beberapa akun sudah mulai membagikan ulang dengan judul-judul provokatif. "Ojol versus anak DPR, siapa yang salah?" Atau, "Ketika rakyat kecil bertemu anak pejabat." Namun Rico tidak tahu semua itu. Ia masih terjebak dalam ruangan pengap, dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang terasa seperti jebakan. "Kenapa kamu ada di lokasi itu?" tanya seorang penyidik. "Saya sedang mengantar penumpang, Pak." "Penumpang mana?" "Sudah turun di depan mall. Bisa dicek aplikasinya." "Jangan ngeles. Kamu sengaja kan? Mau cari masalah biar viral?" Pertanyaan itu membuat Rico tertegun. "Tidak, Pak. Saya tidak ada niat begitu. Saya hanya bekerja." Tapi jawabannya tidak dianggap serius. Semua seperti sudah diatur. Beberapa jam berlalu. Rico masih duduk di kursi besi dengan wajah letih. Ia belum diberi kesempatan untuk pulang. Bahkan, ponselnya sempat ditahan, katanya untuk kepentingan penyidikan. Padahal di aplikasi ojol, order masuk silih berganti. Itu artinya penghasilan hari itu lenyap begitu saja. Di sisi lain, Alvaro sudah pulang dengan tenang. Ia mungkin sedang duduk nyaman di rumah,
sambil menonton televisi atau bermain ponsel. Kontras dengan Rico yang harus menghadapi tekanan mental di kantor polisi. Menjelang malam, Kapolres Hendra kembali masuk ke ruangan. Ia duduk di kursi besar, menyilangkan tangan, lalu menatap Rico lama sekali. "Kamu tahu siapa yang kamu senggol tadi?" tanyanya. "Saya tahu, Pak. Anak DPR. Kalau begitu, kamu tahu risikonya. Kami tidak bisa main-main. Kamu sudah bikin masalah besar." "Pak, saya hanya bekerja. Saya tidak ada maksud buruk. Tolong beri saya kesempatan menjelaskan dengan benar," pinta Rico lirih. Kapolres menghela napas panjang, lalu menatap anak buahnya. "Sudahlah, buatkan berita acara. Biar besok kita proses lebih lanjut." Rico merasa lututnya lemas. Ia tidak tahu harus bagaimana. Hidupnya yang sederhana tiba-tiba berubah dalam sekejap, hanya karena sebuah senggolan kecil. Sementara itu, di luar kantor polisi, suasana semakin ramai. Beberapa warga yang tadi melihat kejadian datang untuk memberikan dukungan. Mereka mencoba menemui Rico, tapi dilarang masuk. "Pak, kami saksi. Kami lihat sendiri Rico tidak sengaja. Tolong dengarkan kami," kata seorang bapak parubaya. Namun polisi penjaga hanya menggeleng. "Tidak bisa, Pak. Sudah ada aturannya." Kabar itu membuat warga semakin kecewa. Mereka merasa keadilan tidak berpihak pada rakyat kecil. Namun diam-diam, beberapa dari mereka terus membagikan video rekaman di media sosial. Malam itu, video tersebut mulai ramai dibicarakan di Twitter, Instagram, dan TikTok. Hashtag keadilan untuk Rico perlahan muncul, meski masih di lingkup kecil. Orang-orang mulai bertanya-tanya, mengapa seorang ojol bisa diperlakukan begitu keras, sementara anak pejabat dibiarkan bebas? Rico tidak tahu badai besar apa yang sedang terbentuk di luar sana. Ia hanya duduk di ruang pemeriksaan, menunggu nasibnya. Dalam hatinya, ia masih memegang keyakinan bahwa suatu hari kebenaran akan terlihat. Tapi entah kapan, entah dengan cara apa. Malam itu, di dalam kantor polisi yang dingin, Rico berdoa lirih. Doa sederhana seorang rakyat kecil yang hanya ingin hidup tenang. Dan tanpa ia sadari, doa itu mulai dijawab dengan cara yang tak pernah ia duga. Malam itu, Jakarta belum benar-benar tidur. Lampu jalan, gedung, dan deretan warung kopi di pinggir jalan masih menyala. Tapi di balik keramaian malam, dunia maya mulai gaduh. Video rekaman senggolan motor Rico dan Alvaro, yang direkam seorang pedagang kaki lima, beredar di media sosial. Awalnya hanya dibagikan di grup WhatsApp warga sekitar, lalu masuk ke Facebook, Twitter, dan TikTok. Dalam hitungan jam, video itu sudah ditonton ribuan orang. Tangan-tangan warganet bergerak cepat. Potongan video diberi judul berbeda-beda. "Ojol senggol anak DPR. Lihat apa yang terjadi selanjutnya." Ketika rakyat kecil berhadapan dengan kekuasaan. Motor spion sedikit lecet, ojol langsung digiring polisi. Komentar pun membanjir. "Kasihan banget. Jelas-jelas nggak sengaja kok langsung diperlakukan kayak kriminal. Polisi kalau sama rakyat kecil cepat banget tindakannya. Kalau sama pejabat, diam." Salut sama ojol itu, tetap sabar meski dihina. Namun tak semua komentar berpihak pada Rico. Ada juga yang membela Alvaro. Ya salahnya ojol juga. Harus hati-hati dong. Kalau memang sengaja gimana? Jangan langsung bela rakyat kecil. Bisa aja memang mau cari perhatian. Opini publik mulai terbelah. Sementara itu, Rico masih duduk di kursi besi kantor polisi. Ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ponselnya masih ditahan. Baginya, dunia terasa sempit. Hanya ada ruangan berasap rokok, suara TikTok jam dinding, dan tatapan dingin petugas. Di luar gedung, beberapa warga yang tadi menjadi saksi kembali berkumpul. Mereka membicarakan video yang viral. "Lihat tuh, videonya sudah ratusan ribu yang nonton.
kata seorang anak muda sambil menunjukkan ponselnya. Bagus, biar semua orang tahu kalau Riko nggak salah, timpal pedagang gorengan. Tapi hati-hati, jangan sampai hilang videonya. Kadang kalau lawannya pejabat, bisa saja dihapus. Obrolan itu penuh semangat. Ada rasa kesetiakawanan muncul. Orang-orang kecil yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing kini merasa punya musuh bersama. Ketidakadilan. Pagi harinya, video itu sudah menembus 1 juta penonton. Hashtag keadilan untuk Riko masuk ke trending topik Twitter. Media online mulai menulis artikel dengan judul besar. Viral. Ojol diseret polisi setelah senggol anak DPR. Publik pertanyakan netralitas polisi dalam kasus senggolan. Beberapa jurnalis mendatangi kantor polisi untuk mencari keterangan. Namun pihak kepolisian hanya memberi jawaban singkat. Kami masih melakukan penyelidikan. Tidak ada keberpihakan. Semua sesuai prosedur. Tapi publik tidak puas. Semakin polisi mencoba menutup informasi, semakin besar kecurigaan yang muncul. Di kampung tempat Riko tinggal, suasana juga heboh. Tetangga-tetangganya mulai tahu dari televisi dan media sosial. Ya Allah! Itu kan Riko, teriak seorang ibu rumah tangga ketika melihat berita di TV. Kasihan sekali, padahal anaknya baik, sopan. Kok bisa sampai digiring begitu? Sahut tetangganya. Ibu Riko, seorang perempuan sederhana berusia hampir 60 tahun, menangis ketika mendengar kabar itu. Ia tidak pernah membayangkan anaknya yang setiap hari bekerja keras mencari nafkah, malah dituduh macam-macam. Riko itu nggak pernah cari masalah sama orang. Hidupnya sederhana. Kenapa harus dia yang kena begini? Ratap ibunya. Tetangga berusaha menenangkan. Sabar, Bu. Sekarang banyak yang bela Riko. Biar nanti kebenaran muncul. Di sisi lain, Alvaro justru tenang-tenang saja. Ia bahkan terlihat nongkrong dengan teman-temannya di sebuah kafe mewah. Beberapa foto beredar, menunjukkan ia tertawa lebar seolah tidak terjadi apa-apa. Foto itu makin menyulut emosi publik. Lihat, ojol ditahan, anak DPR malah santai-santai di kafe. Ini bukti nyata ketidakadilan. Komentar-komentar pedas membanjiri akun media sosial Alvaro. Banyak orang menuliskan sindiran keras. Namun ada juga yang tetap membelanya. Mengatakan publik terlalu cepat menilai. Sementara itu, di dalam kantor polisi, Riko akhirnya diberi kesempatan menghubungi keluarganya. Dengan suara bergetar, ia menelepon ibunya. Bu, Riko baik-baik saja. Jangan khawatir. Ini hanya kesalahpahaman, katanya berusaha menenangkan. Namun suara ibunya terdengar parau di seberang. Nak, kenapa kamu? Ibu lihat di TV. Ibu takut. Ibu tenang saja. Riko nggak salah. Biar nanti semua terbukti. Air mata menetes di pipi Riko ketika menutup telepon. Ia merasa semakin berat, tapi juga semakin kuat. Ia tahu banyak orang yang peduli padanya. Siang harinya, wartawan mulai mengepung kantor polisi. Mereka ingin bertemu Riko. Ingin mendengar langsung dari mulutnya. Namun pihak kepolisian menolak. Dia masih dalam pemeriksaan. Nanti saja, kata Kapolres Hendra singkat. Wajahnya terlihat tegang. Ia tahu kasus ini sudah jadi perhatian nasional. Tapi ia juga terjebak. Di satu sisi harus membela anak pejabat, di sisi lain tekanan publik semakin besar. Beberapa polisi muda di kantor itu mulai merasa tidak nyaman. Mereka berbisik-bisik sesama rekan. Kasihan juga si Riko itu. Dari wajahnya saja kelihatan orang baik. Tapi tidak ada yang berani bicara lantang. Malam kedua, video baru beredar. Kali ini dari sudut pandang berbeda. Seorang pengemudi motor lain mengunggah rekaman yang menunjukkan jelas. Alvaro melaju terlalu cepat di jalan sempit. Dan justru ia yang hampir menabrak Riko. Video itu langsung meledak. Warganet semakin marah. Jelas.
Yang salah siapa sekarang? Kenapa ojolnya yang ditahan? Polisi harusnya netral. Jangan jadi pelindung pejabat. Tagar bebaskan Riko masuk trending nomor 1 nasional. Artis, tokoh masyarakat, bahkan aktivis ikut bersuara. Kasus ini tidak lagi sekadar soal senggolan motor, tapi sudah menjadi simbol perjuangan rakyat kecil melawan ketidakadilan. Di ruang tahanan sederhana, Riko mendengar kabar itu dari seorang petugas yang simpati padanya. "Mas, sabar ya. Di luar sana banyak yang bela kamu. Video kamu viral. Semua orang tahu kamu nggak salah," bisik petugas itu. Riko terdiam lama. Ada rasa haru. Ia tidak pernah mengira hidupnya yang sederhana bisa menyentuh hati begitu banyak orang. Ia hanya seorang pengemudi ojol biasa, tapi sekarang namanya dibicarakan di mana-mana. Dalam hatinya ia berkata, "Kalau ini ujian, aku harus kuat. Kalau ini jalan untuk membuka mata banyak orang tentang keadilan, aku harus sabar." Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa sedikit lega. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia tahu, ia tidak sendirian. Dan di luar sana, badai viral semakin membesar, menunggu ledakan yang lebih dahsyat. Pagi itu, Riko dibawa ke ruang penyidik lagi. Wajahnya pucat, matanya sayu karena semalaman hampir tidak tidur. Kursi besi di ruang interogasi sudah seperti sahabat barunya. Ia duduk dengan tangan di atas meja, berusaha tetap tenang. Di depannya ada 2 polisi. Satunya sibuk mengetik di komputer. Satunya lagi bertanya dengan suara dingin. "Kamu sengaja kan menyenggol motor itu?" "Tidak, Pak. Saya tidak sengaja." "Kalau tidak sengaja, kenapa bisa kena?" "Jalan sempit, kendaraan padat. Saya sudah pelan sekali." Pertanyaan itu diulang-ulang dengan nada berbeda. Riko merasa seperti dipaksa mengaku salah. Namun ia menolak. Ia tahu kalau ia mengaku, itu berarti ia mengikat dirinya sendiri dengan jeratan hukum. Setelah berjam-jam, berita acara pemeriksaan ditutup. Riko diminta tanda tangan. Ia membaca sekilas, lalu tertegun. Isinya membuat ia terjebak. Kalimat-kalimat yang menggambarkan seolah ia lalai dan berpotensi sengaja menabrak. "Pak, ini tidak sesuai dengan keterangan saya," protes Riko hati-hati. "Tanda tangan saja. Nanti bisa diperbaiki di pengadilan," jawab penyidik singkat. "Tapi, Pak, kalau tidak tanda tangan, ya kita tahan lebih lama. Mau begitu?" Ancaman itu menusuk. Riko terdiam. Ia tidak ingin masalah bertambah panjang. Dengan berat hati, ia menandatangani, meski hatinya menolak. Sementara itu, di luar kantor polisi, dukungan publik semakin besar. Demo kecil-kecilan mulai muncul. Belasan ojol berkumpul, membawa poster sederhana bertuliskan, "Bebaskan Riko. Keadilan jangan tebang pilih." Suara klakson motor mereka menjadi simbol protes. Beberapa warga ikut bergabung, termasuk pedagang kaki lima yang menjadi saksi mata. Seorang ibu penjual gorengan berteriak lantang, "Saya lihat sendiri. Riko tidak salah. Kenapa dia yang dipenjara?" Media meliput demo itu. Foto-foto wajah Riko tersebar luas. Dalam waktu singkat, namanya menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Namun semua dukungan itu juga menimbulkan tekanan hukum yang semakin berat. Pihak kepolisian tidak ingin terlihat lemah. Kapolres Hendra mengeluarkan pernyataan resmi. Kasus ini sedang diproses sesuai hukum. Tidak ada perlakuan khusus. Jangan percaya berita di media sosial yang tidak jelas sumbernya. Kalimat itu memicu reaksi keras. Warganet semakin marah. Mereka membandingkan video yang jelas menunjukkan Alvaro salah dengan pernyataan polisi yang seolah menutup mata. Hari berikutnya, Riko dipindahkan ke ruang tahanan sementara. Ruangan itu berisi 6 orang lain yang ditahan karena kasus berbeda.
Bau pengap menyengat, dindingnya lembab, dan cahaya matahari hampir tidak masuk. Rico duduk di pojok, memeluk lutut. Ia mencoba menenangkan diri. Seorang tahanan lain, pria berusia 40-an, mendekat. "Masalah apa, Mas?" tanyanya. "Cuma senggolan motor, Bang." "Tapi lawannya anak pejabat," jawab Rico lirih. "Oh, pantes. Kalau gitu memang susah. Tapi sabar, Mas. Kadang kebenaran muncul kalau banyak orang lihat." Kalimat sederhana itu menenangkan hati Rico. Ia sadar, meski di ruang sempit, masih ada orang yang mengerti penderitaannya. Tekanan hukum bukan hanya datang dari polisi. Pihak Alvaro juga bergerak. Kuasa hukum keluarga Alvaro muncul di televisi, memberikan pernyataan resmi. "Klien kami mengalami kerugian material dan non-material. Tindakan pengemudi ojol tersebut sangat membahayakan. Kami akan menempuh jalur hukum agar ada efek jera." Kalimat itu membuat Rico semakin terpojok. Ia yang merasa korban, kini diposisikan sebagai pelaku. Namun publik tidak tinggal diam. Seorang pengacara muda bernama Sinta menawarkan bantuan hukum gratis untuk Rico. Ia muncul di televisi, mengatakan, "Ini bukan sekadar senggolan. Ini soal keadilan. Kita tidak bisa membiarkan rakyat kecil diperlakukan sewenang-wenang." Nama Sinta mendadak populer. Banyak orang mendukung langkahnya. Ia pun segera menemui Rico di tahanan. Saat pertama kali bertemu, Sinta tersenyum menenangkan. "Mas Rico, saya di sini untuk membela kamu. Jangan takut. Kita punya bukti kuat. Video dari warga jelas menunjukkan kamu tidak salah." Rico hampir meneteskan air mata. "Terima kasih, Mbak. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Percaya sama saya. Kita akan hadapi ini sama-sama." Hari demi hari, tekanan semakin berat. Polisi tetap bersikeras bahwa Rico bersalah. Media menggali lebih dalam, mewawancarai saksi-saksi, dan menemukan kejanggalan dalam proses hukum. Beberapa anggota DPR oposisi juga ikut bersuara, menuding kasus ini mencoreng wajah institusi. Mereka menuntut penyelidikan internal terhadap Kapolres Hendra. Namun di balik semua itu, Rico tetap merasakan derita pribadi. Ia tidak bisa bekerja, penghasilannya terhenti. Ibunya di rumah sering menangis, khawatir anaknya tidak pulang. "Bu, sabar ya. Saya akan pulang," kata Rico tiap kali menelpon. "Tapi kapan, Nak? Ibu takut kamu di penjara lama." "Tidak, Bu. Banyak orang bela saya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja." Sementara itu, Alvaro semakin menjadi sorotan. Hidupnya diperiksa publik. Gaya hidup mewahnya, foto-foto liburan ke luar negeri, hingga kebiasaan pesta larut malam semuanya terungkap. Anak DPR macam apa ini? Uang rakyat dipakai foya-foya, giliran salah malah orang kecil yang dikorbankan. Namun Alvaro tetap membela diri. Dalam sebuah wawancara singkat, ia berkata, "Saya korban di sini. Jangan salah paham." Kalimat itu justru membuat publik semakin marah. Di tengah tekanan hukum yang mencekik, Rico menemukan kekuatan baru, dukungan orang banyak. Tiap malam, ia mendengar kabar dari Sinta bahwa demo semakin besar, dukungan di media sosial semakin gencar, dan banyak tokoh mulai ikut bersuara. "Mas, sabar. Ini bukan hanya perjuanganmu. Ini perjuangan semua orang yang ingin melihat hukum adil," kata Sinta suatu malam. Rico menatap matanya. Ada keyakinan baru muncul. Ia sadar, perjuangan ini bukan sekadar membela dirinya, tapi juga membela banyak orang kecil lain yang sering terpinggirkan. Dalam hati, ia berbisik, "Kalau ini takdirku, aku harus kuat. Aku tidak boleh menyerah." Dan malam itu, meski tubuhnya letih, ia tidur dengan perasaan sedikit lebih damai. Hari-hari setelah kejadian itu, nama Rico makin sering terdengar.
Ia bukan lagi hanya pengemudi ojek online biasa. Di kampungnya, orang-orang menyebut namanya dengan nada prihatin. Di warung kopi depan masjid, obrolan warga tak pernah lepas dari kasusnya. Riko itu anak baik, sopan, ramah, tak pernah buat ribut, kata Pak Anwar, tukang becak yang sering nongkrong di situ. Iya, tapi sekarang malah ditahan, kayak penjahat besar saja, sahut Pak Samin, pedagang sayur. Warga merasa marah sekaligus bingung. Bagaimana mungkin anak baik seperti Riko bisa diperlakukan seburuk itu, sementara Alvaro, yang jelas-jelas bersalah, bebas berkeliaran? Mereka akhirnya sepakat melakukan sesuatu. Iuran sukarela mulai digalang. Dari koin receh, ribuan rupiah, sampai lembaran lusuh yang digenggam erat, semua dikumpulkan. Uang itu dipakai untuk membantu kebutuhan keluarga Riko, terutama ibunya yang sakit-sakitan. Anak-anak sekolah pun ikut bergerak. Mereka membuat poster dengan spidol seadanya. Kami bersama Bang Riko. Poster itu ditempel di dinding warung, tiang listrik, bahkan di gerobak pedagang. Di media sosial, dukungan lebih besar lagi. Tagar bebaskan Riko menjadi trending. Video insiden itu terus beredar, ditonton jutaan kali. Banyak influencer ikut menyuarakan keadilan. Kasus Riko ini cermin betapa hukum kita berat sebelah, tulis seorang dosen hukum ternama di Twitter. Bagi Riko, semua itu bagaikan cahaya kecil di tengah kegelapan. Dari balik jeruji, ia mendengar kabar dukungan warga. Dadanya sesak oleh haru. Untuk pertama kalinya sejak ditahan, ia merasa tidak sendirian. Hari sidang pertama datang. Sejak pagi, gedung pengadilan sudah penuh sesak. Warga berdatangan dari berbagai penjuru, membawa spanduk dan berteriak, "Bebaskan Riko! Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas." Suara mereka menggema, membuat aparat kepolisian kerepotan menjaga pintu masuk. Wartawan dan kamera televisi berbaris rapi, melaporkan detik demi detik jalannya persidangan. Di ruang sidang, suasana tak kalah panas. Riko duduk di kursi terdakwa dengan wajah tenang, meski hatinya gelisah. Di sampingnya, Sinta, pengacara muda yang membelanya, menyiapkan dokumen setebal bantal. Jaksa mulai membacakan dakwaan. Suaranya tegas, seolah Riko pelaku kriminal besar. Terdakwa Riko telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian materi dan imateri bagi saudara Alvaro. Riko menunduk. Setiap kata dari jaksa terasa menusuk. Sinta lalu berdiri. Dengan suara jelas ia berkata, "Yang mulia, bukti video menunjukkan hal yang berbeda. Klien saya tidak bersalah. Justru pihak lain yang arogan dan melanggar aturan lalu lintas. Kami akan menghadirkan saksi-saksi yang jujur." Hakim mengetukkan palu 3 kali, menegur agar suasana kondusif. Namun keributan sulit dihentikan. Penonton berbisik-bisik, sebagian bahkan bersorak mendukung Riko. Di luar, massa makin bising. Wartawan terus menyorot. Kasus ini berubah dari sekadar senggolan motor menjadi isu nasional tentang keadilan dan kesewenang-wenangan. Beberapa politisi bahkan ikut datang, sebagian berharap bisa mengambil simpati rakyat, sebagian lagi hanya ingin melihat jatuhnya lawan politik. Sidang itu terasa lebih mirip panggung besar ketimbang ruang mencari kebenaran. Hari-hari sidang berikutnya makin menegangkan. Namun perlahan, satu demi satu kebenaran muncul. Saksi pertama, seorang pedagang kaki lima, berkata lantang, "Saya lihat jelas, Pak Hakim. Riko sudah pelan sekali. Justru motor anak pejabat itu yang ngebut dan tidak lihat kiri kanan." Disusul saksi lain, seorang tukang parkir, yang menguatkan cerita itu. Video rekaman CCTV pun diputar. Semua mata menatap layar besar. Terlihat jelas Alvaro yang terburu-buru masuk jalur, bukan Riko. Ruangan menjadi hening. Wajah Alvaro yang sebelumnya penuh percaya diri mulai menegang. Di luar, ribuan orang yang menonton lewat layar tancap bersorak. "Hidup Riko!" teriak mereka.
Sinta tersenyum kecil pada Riko. Ini titik baliknya. Tenang, kita sudah di jalur yang benar. Riko mengangguk pelan. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan. Bagi seorang pria biasa yang melawan sistem sebesar ini, harapan adalah senjata utama. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi kini ia yakin kebenaran tidak akan bisa terus disembunyikan. Dari balik jeruji, ia berdoa dalam hati. Mungkin sebentar lagi, pintu kebebasan benar-benar akan terbuka.